Menjelang beberapa bulan pernikahan aku dan Ustadz Re, aku diajak mama dan papa mengunjungi nenek di kota Medan. Beliau orang tua dari papa. Sementara suami nenek udah lama meninggal. Dan orang tua dari mama juga sudah lama tidak ada semua. Biasanya kami pulang kampung hanya sekali dalam setahun. Kata papa, karena jaraknya jauh dan juga kerjaan papa yang terlalu sibuk. Aku coba kasih sedikit saran kepada papa, gimana kalau nenek diajak saja ke Jakarta. Toh mama juga sekarang udah gak kerja. Awalnya papa keberatan, tapi aku nasihatin terus. Aku bilang, perumpamaan papa aja yang ada di posisi nenek gimana? Jauh dari anaknya. Nenek memang gak sendiri. Ada tante Irna yang jagain. Tapi gak tahu kenapa aku mau papa bawa ibunya tinggal di Jakarta. Karena alasannya, aku lihat papa dan mama hidup cukup. Tak seperti keadaan tante Irna yang hanya seorang janda hidup dengan ketiga anaknya. Akhirnya mama juga setuju buat bawa nenek. Begitupun dengan papa. Akhir pekan pun tiba. Kami bersiap untuk berangkat ke Medan. Waktu itu calon suami aku gak ikut karena dia sibuk dengan persiapan beasiswanya. Suara rame-rame orang manggil-manggil aku dari luar rumah. Mamah langsung menyambutnya. Ternyata itu suara Mila, saudaraku. Kami seumuran dan lumayan akrab. Hanya saja kesibukan kami masing-masing membuat komunikasi di antara kami sempat terputus. Ibunya Mila masih ada kaitan saudara sama mama. Aku biasa manggil Tante Indri. Waktu itu, selain bareng orang tuanya, ternyata ada seorang cowok yang bareng juga sama Mila. Dan aku gak kenal dia. Mila, kamu kesini deh. Ya, aku mau pergi, Mil. Si Mila malah senyum-senyum ke aku. Wajahnya kelihatan seneng banget. Dia bilang, dia dan keluarganya mau ikut ke Medan. Ternyata mama dan tante Indri udah rencanain pulang kamu bareng. Biasanya kami pulang naik pesawat. Selain lebih cepat, nggak capek juga. Tapi kali ini kami pakai mobil bareng sama tante Indri. Dan ini sekaligus pengalaman pertama aku pulang naik mobil dari Jakarta ke Medan. Dengan adanya Mila dan Ardan, aku juga seneng dong, kan jadinya punya teman ngobrol selama perjalanan. Aku minta satu mobil sama Mila. Akhirnya, Mila ikut di mobil aku, bareng juga sama temen cowoknya yang aku perhatiin gak pernah jauh-jauh dari si Mila. Jam 8 pagi, kami siap meluncur setelah selesai sarapan. Perjalanan terbilang ramai lancar awalnya, namun sesekali ada kemacetan di pertengahan jalan menuju pelabuhan Merak. Maklum, waktu itu kalau nggak salah masa cuti bersama. Langit terlihat menghitam. Oh iya, si Mila itu orangnya asik. Dia suka banget ngebanyol. Beda banget sama cowok di sampingnya. Daripada diam aja. Gue mulai nanya-nanya tuh sama temennya si Mila. Ternyata namanya Ardan. Dan dia kuliah semester 4 jurusan hukum. Katanya sih dia saudara si Mila. Kalau sama gue sih gak tahu saudara apa enggak. Di pertengahan jalan, mobil tante Indri ngasih kode ke papa untuk berhenti. Ternyata ban mobilnya kempes. Kami pun berhenti untuk ganti ban serep. Lumayan lama sampai gue ngerasa
sedikit bete di dalam mobil. Si Mila turun buat ambil barang bawaan yang tertinggal di mobilnya. Waktu Mila turun, si Ardan juga ikutan turun. Aku ngerasa aneh deh sama si Ardan itu. Dia pendiam, ngomong juga seperlunya. Tapi dia nempel terus sama si Mila. Aku mau nanya ke Mila juga jadi susah. Awalnya aku pikir Ardan itu pacarnya Mila, tapi kata Mila bukan. Akhirnya hujan turun juga, lumayan deras sih. Dan mobil Tante Indri belum juga beres. Sambil nunggu beres, aku sholat duhur dulu. Waktu itu mama kebetulan lagi gak sholat. Aku ngajak si Mila sama si Aden juga buat sholat bareng. Tapi mereka bilang ntar aja. Akhirnya beres juga. Meskipun Om Dino, suami Tante Indri, dan Papa kelihatan basah kuyup kehujanan sewaktu ganti ban. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Setelah Papa dan Om Dino mengganti baju, aku lihat mobil masuk kapal. Kata Papa, kami sedang menuju pelabuhan kurang lebih 2 jaman atau lebih, saya lupa. Kapan bersandar di pelabuhan dan kami lanjutkan perjalanan. Menurut Mama, perjalanan Jakarta ke Medan itu berhari-hari. Gak kebayang betenya aku di jalan. Tapi untung ada Mila dan selalu nemenin aku ngobrol. Kata Mama, kami akan lewati lintas Sumatera yang terdiri dari kota-kota besar seperti Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru. Bayangkan berapa lamanya kami di perjalanan. Dan di cerita ini aku gak bakalan sebutin nama kotanya dari setiap kejadian yang aku alami sama keluarga. Gak tahu udah sampai mana, karena aku tidur. Aku lihat Mila dan Ardan juga tidur. Suasana perjalanan masih ditemani hujan deras. Laju kendaraan pun tak bisa cepat karena jarak pandangan terbatas. Aku coba perjelas penglihatan ke arah luar. Terlihat hujan di sepanjang kiri dan kanan jalan. Sedikit berbeda suasananya, karena jalanan yang terlihat sepi. Hanya mobil Mama dan Papa dan Om Dino yang saya lihat dari tadi menelusuri panjangnya jalan yang seperti lorong itu. Aku gak ngeliat lagi kendaraan lain melintas. Perasaan khawatir dan cemas pun tiba-tiba mendarat di pikiranku. Aku lihat Papa masih fokus mengemudikan mobilnya, sementara Mama terlelap di bangku depan samping Papa. Iseng-iseng aku nyapa Papa. Kasihan Papa nyetir gak ada yang nemenin. "Pa, udah sampai mana kita? Masih jauh kah?" "Masih lumayan jauh, Del. Papa gak bisa ngebut. Kabutnya lumayan tebal." "Iyalah, Pa. Udah, santai aja. Yang penting sampai rumah nenek." Suasana kembali hening. Sesekali aku lihat ke arah belakang, hanya sorotan lampu dari mobil Om Dino di belakang mobil Papa. "Jalanan ini biasanya sepi ya, Pa?" tanya aku lagi. "Enggak juga kok, biasanya ramai. Ini kan jalan satu-satunya ke pusat kota, Del," jawab Papa sembari menoleh ke arahku lewat kaca interior. "Tapi kok sekarang sepi banget ya, Pa?" Aku perhatiin dari tadi belum ada mobil lewat. "Ya mungkin cuacanya lagi begini, Del, enakan diem di rumah sambil ngopi." Papa tersenyum dengan tatapan masih fokus ke depan. "Sepi, Pa, setel musik dong," pintaku. Tapi Papa nolak. Alasannya kasihan takut ganggu Mama yang lagi tidur. Papa malah nyuruhku dengerin musik lewat handphone pakai handset. Oke lah, aku lakuin. Gak lama aku ketiduran lagi.
Nggak tahu aku tidur berapa jam, sampai akhirnya aku kebangun karena kepalaku kejedot. Aku juga dengar suara mama yang sedikit ribut. "Kamu salah jalan kali, Pak. Aku tahu betul jalannya nggak begini. Jalan ke rumah ibu itu nggak lewat jalan sempit dan rusak kayak begini, Pak." "Iya, Mah, Papa juga tahu. Tapi tadi jalan yang biasa itu dihadang. Sedang ada perbaikan. Makanya dialihkan ke sini." Begitulah percakapan mereka yang aku dengar samar-samar. Ternyata Papa masuk ke jalan kecil seukuran gang, namun penuh bebatuan dan sempit. Mila dan Ardan pun terlihat bangun dari tidurnya. Mobil tetap melaju dengan pelan. Aku lihat Papa mengikuti arahan Google Maps di handphonenya. Sementara suara Mama masih terdengar dengan ocehannya. "Udah lama, kamu tenang aja. Dino juga dari tadi ngikutin kita di belakang. Nggak ngasih kode apa-apa. Kalau Papa salah jalan, pasti dia nyuruh kita berhenti." Ucapan Papa sontak membuat kita bertiga kompak menoleh ke arah belakang. Benar saja, mobil Om Dino terlihat masih ada di belakang mengikuti mobil Papa. Itu membuatku sedikit tenang. Mama pun tak berani lagi buka suara. Pikiranku udah mulai gak karuan. Aku ngerasa ada yang merhatiin sepanjang jalan yang kami lalui. Hari pun telah gelap, padahal baru jam 5 sore. Tak ada penerangan jalan. Hanya lampu mobil satu-satunya sumber cahaya malam itu. "Del, kok gue merinding ya?" ucapan Mila. Aku gak jawab. Dalam hatiku pengen jawab, "Sama." Tapi aku takut ntar nambah suasana gak enak. Akhirnya aku pilih diam sambil terus fokus ke arah jalan. Setelah melalui jalanan yang hancur tak karuan, gak tahu berapa jam kami lalui jalan yang penuh dengan belokan itu. Akhirnya Papa menyerah. Semua orang yang ada di mobil pun pasang muka panik. "Kenapa, Pak? Kok berhenti di sini?" tanya Mama. Papa gak jawab. Matanya tajam menatap ke depan, sementara wiper kaca dengan masih terus bergerak karena hujan tak kunjung reda. "Apa itu, Pak?" tanya Mama dengan kepanikannya. "Jalan buntu, Ma. Di depan gak ada jalan terusan." Semua mata menatap ke arah depan. Benar saja, tak ada jalan lagi. Di depan kami hanya ada kebun bambu dengan pohon yang berdaun rindang. "Pak, gimana ini? Ayo balik lagi. Cepetan, putar balik, Pak." Mama begitu ketakutan. Mama emang orangnya panikan. Papa menekan klakson beberapa kali kode memanggil Om Dino. Namun Om Dino tak memberi balasan, padahal lampu mobilnya masih jelas kami lihat. "Si Dino ngapain sih diam aja? Coba samperin aja, Pak." Mata kami menatap lampu mobil Om Dino yang berjarak 10 meteran dari mobil Papa. "Telepon aja, Pak. Hujannya lumayan deras loh." Papan pun langsung ambil ponselnya. Namun tak lama terdengar Papa menarik nafas panjang. "Kenapa, Pak?" "Nggak ada sinyal." Tatapanku gak lepas ke arah belakang. Tiba-tiba lampu mobil Om Dino berubah menjadi merah dan tak lama mati. Keadaan pun menjadi gelap dan hening. "Pak," waktu lihat lampu mobil Om Dino berwarna merah, aku coba panggil Papa, tapi lampunya udah keburu mati. Papa noleh ke arahku sambil nanya, "Apa, Del?" Mending kita samperin Om Dino aja, Pak. Siapa tahu Om sama Tante di belakang juga susah mau hubungin kita." "Kamu bener, Del. Mah, antar Papa yuk nyamperin si Dino," pinta Papa. Mama malah menggidik sambil geleng-geleng kepalanya. "Del, sama kamu aja ya, temenin Papa," pinta Mama. Oke, mau gak mau karena aku kasihan juga sama Papa.
Aku iyain aja permintaan mama. Aku turun payungan bareng papa. Udah di luar mobil sangat dingin dan hari sudah mulai gelap. Papa dekap aku sambil jalan. Ternyata emang jalannya parah banget. Senter yang papa bawa fokus ke arah bawah karena jalannya berlumpur dan penuh batu. Hati-hati, Del. Dengan tertatih-tatih aku menampaki jalan itu. Dan aku pikir udah sedikit lagi sampai mobil Om Dino. Papa nuntunku mendekat ke arah mobil, tapi di luar dugaan kami ternyata. Aku dan papa bukan datang ke mobil Om Dino, melainkan kami menghampiri sebuah batu hitam besar. Papa langsung natap mataku. Pegangan tangan, papa menguat. Pikiranku dan papa waktu itu gak karuan. "Pah," bisikku pelan. "Shh," jawab papa dengan tubuh mematung. "Mobilnya Om Dino mana, Pak?" Ucapku masih dengan suara berbisik. "Del, kita gak salah lihat kan? Itu beneran batu kan?" "Iya, Pak, itu batu. Padahal tadi lampunya dari arah situ, Pak." Di dalam kebingungan tiba-tiba kami terdengar suara benda jatuh di belakang batu itu. Mirip kelapa yang jatuh dari pohonnya. Tak lama diiringi suara kepakan sayap. Maksudku